Banyaknya orang yang meninggal berada di kota yang sangat baik dan indah itu. Sungai Puspabhadra ada di sana, dan ada pohon ara yang indah untuk dilihat. Di kota itu, dia beristirahat bersama para pelayan Yama. Di sana dia mengingat kebahagiaan bersama istri, anak, dan orang lain, dan merasa sengsara. Ketika dia meratapi kekayaannya, keluarganya, dan orang-orang yang bergantung padanya, maka orang-orang yang meninggal di sana dan para pelayan berkata seperti ini. Di mana kekayaanmu sekarang? Di mana anak-anakmu dan istri sekarang? Di mana teman-teman dan kerabatmu sekarang? Kamu hanya menderita akibat karma sendiri, bodoh. Lanjutkan untuk waktu yang lama. Kamu tahu bahwa persediaan adalah kekuatan bagi seorang musafir. Kamu tidak berusaha mendapatkan persediaan, hai musafir di dunia yang lebih tinggi. Namun, kamu pasti akan melanjutkan perjalanan itu, di mana tidak ada jual beli. Tidakkah kamu mendengar, hai manusia, tentang jalan ini, yang bahkan dikenal oleh anak-anak? Tidakkah kamu mendengarnya dari orang-orang yang lahir dua kali, seperti yang disebutkan dalam Puranas? Dengan kata-kata demikian dari utusan-utusan tersebut dan dipukuli dengan palu, dia ditarik paksa oleh tali dan terjatuh dan bangun lagi dan berlari. Di sana dia makan bola-bola nasi yang diberikan oleh anak-anak dan cucunya entah karena cinta atau belas kasihan, dan kemudian pergi ke Sauripura. Di sana ada seorang raja bernama Jangama, yang memiliki penampilan seperti kematian. Setelah melihatnya, dia menjadi takut dan memutuskan untuk menyerah. Di kota itu, dia makan campuran air dan makanan yang diberikan setelah 3 minggu, dan kemudian melanjutkan dari kota itu. Kemudian orang yang meninggal dengan cepat pergi ke Nagendrabhavana, dan setelah melihat hutan-hutan yang menakutkan di sana, dia menangis dalam kesengsaraan. Sambil ditarik tanpa belas kasihan, dia menangis berulang kali. Setelah 2 bulan, yang tertimpa bencana meninggalkan kota itu. Setelah menikmati bola-bola nasinya, air, dan kain yang diberikan oleh kerabatnya, setelah lagi ditarik dengan tali, dia diarahkan oleh para pelayan. Ketika memasuki bulan ketiga, setelah tiba di kota Gandharva, dan di sana makan bola-bola nasi ketiga, dia melanjutkan perjalanan. Dan pada bulan keempat, dia mencapai kota Ailagama, di mana batu menghujani orang yang meninggal. Setelah makan bola-bola nasi keempat, dia sedikit bahagia. Pada bulan kelima, orang yang meninggal pergi ke kota Kraunca. Di kota Kraunca, orang yang meninggal makan bola-bola nasi yang diberikan dengan tangan pada bulan kelima, dan kemudian, setelah makan, pergi ke Krurapura. Pada akhir 5,5 bulan, upacara sebelum setengah tahun dilakukan dia tetap puas dengan bola-bola nasi dan bejana yang diberikan saat itu. Setelah tinggal, gemetar dan sangat sengsara, untuk waktu tertentu dan meninggalkan kota itu, terancam oleh pelayan-pelayan Yama. Dia pergi ke Citrabhavana, di mana penguasa kerajaan bernama Vicitra memerintah, yang merupakan adik laki-laki Yama. Ketika dia melihat bentuknya yang besar, dia lari ketakutan. Kemudian setelah mendatanginya, beberapa nelayan berkata, "Kami telah tiba, membawa perahu untukmu yang ingin menyeberangi sungai Vaitarani yang besar jika kebajikanmu cukup." Dikatakan oleh para resi, yang melihat kebenaran, bahwa Vitarana adalah pemberian, dan ini disebut Vaitarani karena itu dilintasi olehnya. Jika kamu memberikan seekor sapi, maka perahu akan datang padamu, jika tidak, tidak akan datang. Mendengar kata-kata mereka, dia berteriak, "Astaga!" Melihatnya, air menjadi berbusa, melihat itu dia menangis keras. Jiwa berdosa yang tidak memberikan pemberian benar-benar tenggelam di dalamnya. Setelah menusuk bibirnya dengan tusuk gigi, utusan-utusan yang mengapung di udara, membawanya melintasi seperti ikan di kail. Kemudian setelah makan bola-bola nasi ke-6, dia melanjutkan perjalanan. Dia melanjutkan perjalanan dengan menangis, sangat sengsara dengan keinginan untuk makan. Pada bulan ke-7, dia pergi ke kota Bahwapada. Di sana dia menikmati apa yang diberikan oleh anak-anaknya pada bulan ke-7. Setelah melewati kota itu, dia tiba di kota Duhada. Berjalan di udara, dia menderita penderitaan besar, hai penguasa burung. Setelah makan bola-bola nasi yang diberikan pada bulan ke-8, dia melanjutkan perjalanan. Pada akhir bulan ke-9, dia pergi ke kota Nanakranda. Setelah melihat banyak orang menangis dengan penderitaan yang berbeda-beda, dan dia sendiri lesu, dia menangis dalam kesengsaraan yang besar. Setelah meninggalkan kota itu, orang yang meninggal, terancam oleh pelayan-pelayan Yama, pergi dengan kesulitan pada bulan ke-10, ke Sutaptabhavana. Meskipun dia mendapatkan pemberian bola-bola nasi dan air di sana, dia tidak bahagia. Pada akhir bulan ke-11,
dia pergi ke kota Raudra. Di sana dia menikmati apa yang ditawarkan oleh anak-anaknya dan orang lain pada bulan ke-11. Dan setengah setelah bulan ke-11, dia mencapai Payovarsana. Di sana awan-awan berkumpul, memberikan penderitaan bagi orang yang meninggal, dan dia, dalam kesengsaraan, melakukan rada sebelum yang tahunan. Pada akhir tahun, dia pergi ke kota Itadia, di mana dingin 100 kali lebih besar dari yang ada di Himalaya menyiksanya. Lapar dan tertusuk kedinginan, dia melihat ke 10 arah. Apakah masih ada kerabat yang akan menghilangkan penderitaanku? Di sana pelayan-pelayan bertanya, kebajikan seperti apa yang kamu miliki? Setelah makan bola-bola nasi tahunan, dia mengumpulkan keberanian lagi. Pada akhir tahun, semakin dekat dengan tempat tinggal Yama, setelah mencapai kota Bahubiti, dia melepaskan tubuh seukuran tangan. Roh seukuran ibu jari, untuk menyelesaikan karmanya, mendapatkan tubuh siksaan, berangkat melalui udara dengan pelayan-pelayan Yama. Mereka yang tidak memberikan pemberian bagi penghuni tubuh atas, hai Kasyapa, demikian pergi, tersiksa terikat dengan kuat. Ada 4 pintu menuju kota Raja Keadilan, hai burung, di antaranya jalan pintu selatan telah diberitahukan kepadamu. Bagaimana mereka melanjutkan di jalan yang paling mengerikan ini, disiksa oleh kelaparan, haus, dan kelelahan, telah dikatakan. Apalagi yang ingin kamu dengar?